Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya, silakan Muhammad Kurniawan mewakili, silakan. Sambil berjalan, kalian berikan absensinya ya. Isi Google Form, sesuaikan dengan nomor absen. Paham ya? Nah, oke. Meskipun kita cuma berpelajaran, Bapak juga telah membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Sudah Bapak kirim di WA grup ya. Sudah lihat semua kelompoknya Nana Bapak? Sudah Pak. Ya. Oke, baik. Pada pertemuan kita kali ini di pagi menjelang siang ini yaitu mengenai tentang morfologi ikan ya. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai potensi komoditas sumber daya perikanan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan coba mempelajari mengenai morfologi ikan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian nanti kuasai. Yang pertama, menganalisis jenis ikan berdasarkan morfologi dan anatomi, kemudian membedakan jenis ikan berdasarkan morfologi dan anatominya. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, dengan mempelajari morfologi ikan ini diharapkan siswa mampu menemukan karakteristik jenis ikan berdasarkan ciri morfologinya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ikan berdasarkan kunci determinasi morfologinya. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan atau membedakan ikan berdasarkan bentuk tubuh. Yang keempat, mampu membedakan jenis ikan berdasarkan morfologinya. Itu merupakan tujuan pembelajarannya. Bagaimana dengan teknik penilaian? Nah, teknik penilaian nanti kalian juga harus melakukan melakukan isian singkat, kemudian harus melakukan diskusi, kemudian melalui metode pembelajaran. Selain diskusi, kalian juga melakukan observasi dan melakukan presentasi dari hasil diskusi. Kalian tahu ini gambar apa, Nana? Ikan, Pak. Gambar apa? Ikan. Di antaranya memiliki ikan ciri di antaranya memiliki pola warna berdasarkan karakteristiknya, Pak. Oh, menurut kamu dari video tadi kamu bisa mengetahui karakteristik ikan dari pola warnanya ya. Oke, mungkin silakan yang lain. Kita lanjutkan dari tadi. Mohon diperhatikan karena ini nanti akan berhubungan dengan di LKPD kalian nanti. Tolong disimak ya, Nak. Oke, Pak. Oke, ini adalah morfologi ikan. Apa itu morfologi? Morfologi ikan yaitu ilmu yang mempelajari bentuk luar suatu organisme. Masalah autentikasi nih. Oke ya, bentuk luar ya. Bentuk tubuhnya, termasuk di dalamnya adalah nanti warna tubuhnya yang kelihatan dari luar, jumlah jari-jari sirip, ya, bentuk linearis atau gurat sisi itu bagian dari bagian mempelajari dengan morfologi. Nah, perhatikan, mohon yang suaranya masih ada tolong di-mute-kan suaranya. Suaranya yang masih ada suara tolong Oke, silent ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini adalah contoh bentuk tubuh ikan. Perhatikan baik-baik bentuk tubuh ikan dari materi yang akan Bapak sampaikan ini. Karena ini akan berhubungan nanti kalian dalam mengerjakan tugas di LKPD ya. Yang pertama, gambar A yang paling atas. Ini contoh ikan fusiform.
ikan fusipom, atau ikan yang berbentuk torpedo. Paham ya? Torpedo bagaimana bentuknya ya? Kalau yang hobi main game, yang hobi nonton film-film action militer, mungkin sudah tidak asing lagi nih melihat torpedo bagaimana. Nah, namanya saja torpedo. Kita bisa bayangin kan bentuknya dan kemungkinan di perairan itu bagaimana dia bergerak. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Setelah itu, gambar B. Sengaja Bapak belum lanjutkan dengan menuliskan dengan berhubungan dengan di alamnya, tapi Bapak coba merangsang kalian dengan menjelaskan bagaimana struktur bentuk tubuhnya dulu. Yang B adalah kompreset. Kompreset, pipi kompreset. Kalian bisa membayangkan pipi kompreset ini seperti pada ikan nila, ikan kakap, ikan kerapu, yang telah kalian amati, yang ada di LKPD ya. Silakan di LKPD, dicek di Google Classroom. Nanti diskusi Bapak berikan waktu 10 menit ya nak ya. Oke nak? Oke 10 menit nanti masing-masing dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya dari gambar LKPD-nya. Oke ngerti? Oke, itu juga bukunya sudah Bapak share juga. Silakan nanti dibaca untuk sebagai bahan diskusi. Yang belum kelupaan nih, jika belum mengisi absensi silakan. Sampaikan kesimpulannya. Sampaikan kesimpulannya. Hasil pengamatan. 1. Ikan tongkol. Ya. Klasifikasi berdasarkan bentuk sirip. Memanjang dengan bentuk membudar. Klasifikasi berdasarkan bentuk mulut. Sirip melengkung lurus dan panjang kalinya sangat kecil. Klasifikasi berdasarkan bentuk ekor. Memiliki mulut yang terminal dan ekor berbentuk bulan sabit. 2. Ikan ciracas. Memanjang dan berbentuk budar. Klasifikasi berdasarkan bentuk mulut. Sirip punggung dan belakang ikan ini berada jauh di belakangnya. Sirip ekornya berbentuk F. Klasifikasi berdasarkan bentuk ekor. Memiliki mulut yang panjang dan ekor berbentuk hipoceral. 3. Ikan sturgeon. Klasifikasi berdasarkan bentuk sirip. Memiliki tubuh yang panjang. Klasifikasi berdasarkan bentuk mulut. Memiliki sirip ekor epicarpal. Klasifikasi berdasarkan bentuk ekor. Memiliki mulut yang inferior atau terletak di bagian bawah dan memiliki ekor epicercal atau bagian atas lebih panjang. 4. Ikan belut. Klasifikasi berdasarkan bentuk sirip. Memiliki badan bulat, panjang, tidak bersisik. Klasifikasi berdasarkan bentuk mulut. Tidak memiliki sirip. Klasifikasi berdasarkan bentuk ekor. Memiliki mulut yang terminal atau terletak di ujung depan kepala ikan. 5. Ikan bloso. Klasifikasi berdasarkan bentuk sirip. Memiliki tubuh sedang dan memanjang. Klasifikasi berdasarkan bentuk mulut. Sirip-siripnya lebar, memiliki 2 sirip punggung dan sirip pada bagian perut menyatu. Klasifikasi berdasarkan bentuk ekor. Memiliki moncong melancip dan memiliki ekor berbentuk banjir. 6. Ikan gurami. Klasifikasi berdasarkan bentuk sirip. Memiliki badan pipih,
agak panjang dan lebar. Klasifikasi berdasarkan bentuk mulut. Sirip ikan gurami berbentuk membolat atau rondet. Klasifikasi berdasarkan bentuk ekor. Memiliki bentuk mulut yang kecil dan memiliki ekor berbentuk bulat atau rondet. Ya Pak, makasih. Karena Bapak rasa kalian sudah memahami dari diskusi tadi dengan kelompok melalui WA Group. Nah, saatnya Bapak meminta dari kalian, silakan berikan kesimpulan. Pak, Ya, setelah kami melakukan pengamatan, kami bisa mengenal bentuk-bentuk ikan seperti memiliki tubuh angulivor, kompleks, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengenal bentuk-bentuk sirip ikan, mulut ikan, dan ekor ikan. baik. Bagus sekali. Baik, untuk kesimpulannya tadi, dari dua teman kalian, maka Bapak juga akan memberikan kesimpulan. Tetapi sebelum itu, Bapak berikan tugas untuk besok, pertemuan berikutnya, yaitu pertama, kalian mencari informasi di sekitar kalian, di lingkungan kalian, mencari identifikasi ikan dalam bentuk morfologinya yang seperti yang kalian pelajari tadi. Yang Ulang lagi, Pak. Kenapa? Ulang lagi, Pak. Oke, baik ya. Oke, teman disimak ya. Untuk pertemuan berikutnya, karena tadi kalian sudah mengobservasi dari gambar, kalian sudah paham mengenai morfologi. Untuk selanjutnya, tugas pertemuan akan datang. Kalian mengamati di sekitar lingkungan kalian, morfologi ikan, kemudian kalian mencatat, mendata, menemukan apa saja yang harus kalian temukan. Tentunya sebelum itu kalian harus menganalisanya ya, dengan beberapa gambar ikan yang telah kalian pelajari tadi. Yang pertama, bentuk badannya. Kalian analisa, kalian temukan bentuk badannya. Kemudian bentuk siripnya, bentuk ekornya, posisi mulutnya, dan bentuk linea lateralis. Kalian temukan itu semua, nanti kalian catat di lembar kerja atau lembar tugas kalian, dan kita bahas pada pertemuan akan datang. Ya, Bapak berikan kesimpulan dari pertemuan pembelajaran kita kali ini, bahwasanya dalam mempelajari morfologi ikan, kita mampu membedakan ikan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, baik berupa pengamatan jumlah sirip maupun bentuk-bentuknya, sehingga nanti akan kalian bisa menghubungkan dengan bagaimana karakteristik dia hidup atau di habitat hidupnya ya. Itulah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Bapak harapkan kalian tetap mempelajari materi yang telah Bapak berikan ini dengan baik, dan pelajari materi yang akan datang ya. Nanti bisa juga di Google Classroom. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin menyampaikan permintaan maaf ke Ananda semua jika dalam penyajian hari ini ada kata yang kurang tepat. Selanjutnya untuk menutup, silakan ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa. Silakan. Halo, bisa mendengar suara Bapak? Baik, karena mungkin suara Bapak tidak terdengar dengan baik. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak Bapak harap pelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.